Halo, saya Chandra Kusuma. Hari ini saya akan sharing sekitar 5-8 menit tentang kenapa harga emas selalu naik. Oke, teman-teman semua mungkin udah ada ya yang berinvestasi di emas atau mungkin udah banyak nih belajar sana-sini tentang emas, tapi belum mulai-mulai juga. Ya, nggak apa-apa gitu kan. Semua orang punya starting time yang beda-beda. Karena saya percaya, if you do not earn, at least you learn. Ya, kita bahas emas. Dulu saya juga sempat mikir nih, emas itu adalah investasi yang cukup kuno ya nggak sih? Dari zaman dulu lah udah ada gitu kan. Bahkan kalau kita berada di era sekarang, di zaman sekarang udah banyak banget nih investasi yang instrumennya macam-macam, ada di saham, reksadana, deposito, ada di kripto mungkin sekarang gitu kan. Jadi banyak banget nih, kenapa sih nenek moyang kita tuh masih juga gitu ya nyarankan kalau punya uang lebih itu investasi di emas gitu kan. Emang seberapa cuan gitu ya. Nah, tapi sebelum kita ngebahas ke sana, kita samain persepsi dulu nih. Jadi emas apa yang mau kita bahas? Karena emas itu ada banyak. Ya, katakanlah ada 4 lah ya. Yang pertama adalah emas batangan yang bentuknya balok itu loh, ya kan? Yang cukup terstandar. Dan yang kedua itu emas perhiasan, ya, yang nggak cukup terstandar. Yang ketiga ada emas digital yang bisa belinya dikit-dikit ya, mulai dari 5.000 udah bisa. Dan yang keempat adalah jual beli emas nilainya aja tapi, ya kan, nggak harus batangannya gitu ya. Nah, kita kerucutkan untuk membahas emas batangan sama emas digital aja ya kali ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Jadi gimana caranya emas itu bisa menghasilkan keuntungan? Ya, singkatnya karena adanya kenaikan harga pada emas itu sendiri, atau capital gain kita bisa bilang ya. Nah, saya sebenarnya kurang suka dari sifat emas ini karena dia hanya menghasilkan capital gain. Beda seperti misalnya kalau kita bermain di saham, dia akan ada dividen. Dividen itu adalah pembagian laba perusahaan yang dibagikan kepada investor secara periodik. Jadi artinya ketika kita berinvestasi di saham, itu akan ada nilainya secara ekonomi. Sedangkan kalau di emas itu nggak bisa berdampak banyak secara ekonomi. Kemudian, apa sih yang mempengaruhi harga emas itu bisa naik atau turun? Ya kan, setidaknya ada 4 faktor nih yang bisa mempengaruhi harga emas ini bisa naik atau turun. Yang pertama, emas itu kan sifatnya adalah safe haven atau adalah tempat untuk berlindung ya. Jadi ketika instrumen lain itu lagi turun atau kondisi ekonomi itu lagi nggak baik, biasanya harga emas itu cenderung stabil atau bahkan naik. Kemudian yang kedua, emas ini berkorelasi negatif dengan mata uang Amerika atau US dollar. Jadi ketika kurs USD-nya naik, maka biasanya harga emas itu turun. Dan bila kursnya itu turun, harga emas naik, gitu ya. Jadi berkorelasi negatif. Yang ketiga, itu jadi suku bunga The Fed atau The Federal Reserve, bank sentralnya Amerika. Jadi ketika The Fed itu suku bunganya naik, maka harga emas turun. Jadi dia berkorelasi negatif juga. Ya, simpelnya kenapa orang mau berinvestasi di emas sedangkan harga bunga atau suku bunga The Fed itu naik gitu ya. Orang mending deposito aja lah gitu kan. Yang keempat ini masih sebenarnya nyerempet sih ke yang faktor ketiga, yaitu inflasi. Jadi ketika inflasi itu kan bisa menaikkan tingkat suku bunga ya, karena buat meminimalisir peredaran uang ya kan. Ketika suku bunganya naik, maka orang akan berbondong-bondong mengambil deposito daripada berinvestasi di emas. Ya emang agak sedikit memusingkan sih, tapi at least kalian tahulah, karena mungkin nanti di suatu saat ada pembahasan seperti ini lagi, kalian bisa lebih relate gitu kan. Nah, keempat faktor tadi adalah faktor yang memengaruhi perubahan harga emas dari sisi dunia. Sedangkan kalau harga emas Indonesia, kenaikan turunnya itu kita bahas nanti. Oke, selanjutnya, apakah harga emas itu selalu naik, ya kan? Banyak orang yang bilang kayak gitu. Nah, jawabannya adalah enggak juga, tergantung sentimen yang sedang beredar pada saat itu. Jadi, ketika kita ya mau menganalisa apakah dia akan selalu naik, coba kita tarik datanya 5 tahun ke belakang. Nah, teman-teman bisa mencari di hargaemas.org tentang perubahan harga emas dari tahun 2017 sampai tahun 2022 ini. Ya kan, berdasarkan data yang saya peroleh dari hargaemas.org, itu harga emas cenderung naik dari tahun 2017 sampai 2022.
katakanlah pada tahun 2017 itu harga emas masih sekitar 500 ribuan. Sedangkan sekarang pada tahun 2022 harga emas sudah 980 ribuan. Naiknya cukup tinggi ya. Nah, tapi ketika kita coba lihat lagi datanya, pada tahun 2020 kenaikannya cukup tinggi banget tuh. Kenapa? Karena sentimen corona lagi naik pada saat itu, dimana kondisi ekonomi lagi down, terus politik juga lagi berkecamuk, orang akan cenderung memilih investasi yang aman untuk menjaga nilai mata uangnya, maka harga emas akan naik. Dan pada tahun 2021 ternyata harga emas di Indonesia turun tuh, dan sekarang masih stabil angkanya, jadi nggak ada kenaikan, ada sih tapi cuma dikit aja. Nah, jadi simpelnya harga emas itu akan cenderung naik ketika kita tarik jangka panjang, tapi kalau jangka pendek kita lihat dulu sentimen apa yang sedang terjadi pada saat itu. Nah, tadi kan kita udah bahas nih faktor yang memengaruhi naik atau turunnya harga emas secara global atau dunia. Nah, kalau Indonesia itu apa sih yang memengaruhi dia bisa naik atau turun harga emasnya? Kalau harga emas di Indonesia itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama adalah harga emas global, yang kedua adalah kurs US dollar per IDR. Jadi ini agak tricky ya, karena kalau kita bisa lihat harga emas Indonesia itu cenderung stabil aja gitu kalau kita bandingkan dengan global. Karena kalau seperti yang saya bilang tadi, ketika kurs US dollar itu kan turun, maka harga emas akan naik. Ketika kurs US dollar itu naik, maka harga emas akan turun. Sedangkan pertambahan atau harga emas Indonesia itu adalah pertambahan dua faktor itu, dimana ketika satu turun, satunya pasti akan naik. Nah, pasti akan ada titik equilibrium di situ, titik yang sama gitu ya. Nah, itu kalau secara global, tapi kalau kita lihat secara domestik kan tetap naik ya. Oke, simpelnya gimana nih, tetap investasi di emas atau enggak gitu kan? Nah, kalau saran saya, kalian boleh investasi di emas, tapi pastiin kalau itu hanya sebagian kecil aja dari portofolio investasi kalian, ya kan? Karena itu bisa menjaga nilai mata uang. Misalnya kalian nabung 2 juta sekarang, kalian mau tarik lagi 3 tahun yang akan datang, nilainya tetap sama walaupun jumlahnya akan naik gitu ya. Nah, untuk kalian yang masih penasaran nih mau berinvestasi di emas, kalian bisa tonton video saya yang selanjutnya. Dia akan ngebahas tentang berapa yang harus dibeli emasnya itu, terus beli di mana, dan apa saja strategi yang bisa diterapin ya. Dan ini berdasarkan pendapat saya juga. Nah, oke, kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe. Dan kalau kalian punya opini, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Oke, itu aja. Thank you for watching. See you in the next video.